Kisah nyata, cerita seram. Anakku ternyata anak genderuwo. Inilah kisah lengkapnya. Sudah 10 tahun Ani dan Budi berumah tangga. Namun mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Tak terhitung banyaknya dokter ahli kandungan yang mereka datangi demi mewujudkan impian mereka memiliki momongan. Bukan hanya dokter, tapi orang pintar pun mereka datangi demi mewujudkan impian mereka. Namun, semua usaha yang mereka lakukan belum juga ada hasilnya. Karena keinginan atau mimpi mereka mempunyai anak belum juga terwujud jadi nyata. Pasangan suami istri ini tenggelam dalam keputusasaan. Hingga pada suatu hari datanglah pamannya Budi yang berasal dari luar pulau. Kepada pamannya ini mereka menceritakan keresahan yang mereka alami. Setelah mendengarkan curhatan keponakannya, maka sang paman menyarankan agar mereka berdua mendatangi satu tempat keramat yang mungkin saja bisa membantu mewujudkan impian mereka. Sang paman meyakinkan kedua keponakannya itu bahwa di tempat keramat tersebut banyak orang yang meminta berkah agar mempunyai anak. Dan banyak dari mereka yang akhirnya berhasil mempunyai anak. Keesokan harinya mereka bertiga berangkat menuju tempat keramat yang diceritakan pamannya. Keinginan kuat sang istri untuk memiliki anak ternyata bisa mengalahkan sedikit keraguan pada suaminya akan usaha yang mereka tempuh saat ini. Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat keramat tersebut. Sebuah gua yang tidak akan terlihat kalau tidak dengan teliti melihat ke arah gua tersebut. Gua yang terhalangi banyak pohon besar yang rimbun. Pasangan suami istri ini lalu melakukan tirakat di tempat tersebut selama 1 malam. Seperti yang diperintahkan sang kuncen sebagai persyaratannya. Malam semakin larut. Suami istri yang sedang melakukan ritual pemujaan tidak peduli dengan keadaan sekelilingnya yang gelap gulita dan menyeramkan. Mereka berdua larut dalam semedi yang khusyuk. Di keheningan malam dan dinginnya cuaca saat itu, mata Budi merasakan rasa ngantuk yang sangat. Hingga pada akhirnya Budi tertidur pulas. Sementara istrinya masih khusyuk dengan semedinya. Apakah yang terjadi? Beberapa bulan setelah melakukan ritual pemujaan di gua tersebut, Ani merasakan sesuatu yang aneh pada perutnya. Dan ketika dicek ternyata Ani positif hamil. Dia merasa sangat bahagia. Begitu juga dengan suaminya. Mereka berdua merasa bahagia karena impian untuk memiliki keturunan akan terwujud jadi kenyataan. Tapi, di balik rasa bahagia itu hati kecil Ani sebenarnya bergidik menahan ngeri apabila mengingat peristiwa malam itu. Malam ketika mereka berdua bersemedi di dalam goa. Ketika suaminya tertidur pulas. Inilah kejadian yang sebenarnya. Inilah kejadian yang sebenarnya. Ketika suaminya pulas, dia didatangi makhluk hitam tinggi besar yang menyeramkan. Makhluk menyeramkan itu mendatanginya dengan senyuman yang menyeringai. Namun entah mengapa dia seperti terhipnotis oleh senyuman itu. Dan yang lebih anehnya lagi, Ani diam saja ketika makhluk menyeramkan itu menggerayangi, mengumuli, dan menikmati tubuhnya. Saat itu juga makhluk menyeramkan itu berbisik lirih. Aku akan menitiskan anakku ke dalam rahimmu. Ani hanya diam membisu. Dia larut dalam gairah permainan makhluk menjijikan itu. Begitulah, Ani merahasiakan peristiwa tersebut kepada suaminya. Dia takut suaminya akan marah besar kalau mendengar cerita ini. Ya, siapa sih yang rela istrinya disentuh orang lain? Terlebih berwujud makhluk menyeramkan. Tak terasa usia kandungan Ani sudah 9 bulan.
Tapi anehnya hingga usia kandungan 10 bulan belum ada tanda-tanda kelahiran. Aneh, karena takut ada sesuatu yang tak diinginkan terjadi pada istri dan bayinya. Budi segera memeriksakan kandungan istrinya ke dokter spesialis kandungan. Menurut hasil pemeriksaan dokter, tak ada kelainan yang dialami Ani maupun bayi yang dikandungnya. Janin itu sehat meski persalinannya terlambat. Budi yang tidak puas dengan jawaban dokter segera saja membawa istrinya ke dukun beranak. Setelah diperiksa, hasilnya pun sama. Ani dan janin yang dikandungnya dalam keadaan sehat. Di usia kandungannya yang memasuki bulan ke-13, Ani merasa perutnya sangat mulas. Karena keadaan yang mendesak maka Budi membawa istrinya ke dukun beranak yang berada dekat sekitar rumahnya. Menjelang tengah malam, hati Budi merasa resah tak menentu menanti kelahiran anak pertamanya. Beberapa saat kemudian terdengar tangisan seorang bayi dari arah dalam kamar. Kemudian disusul suara jeritan rasa kesakitan dan suara itu adalah suara dukun beranak. Karena penasaran, Budi langsung masuk ke kamar bersalin itu. Namun, betapa kagetnya dia saat itu. Budi menyaksikan sesosok bayi berwarna hitam legam berbulu lebat tengah menyedot darah dari leher dukun beranak. Sementara istrinya jatuh pingsan, merasa ketakutan. Saat itu Budi langsung berteriak minta pertolongan. Mendengar teriakan itu makhluk kecil itu menatap Budi dengan mata merah menyala. Tiba-tiba dari luar ada sesosok makhluk menyeramkan yang masuk ke dalam kamar melalui jendela dan makhluk itu segera memangku makhluk kecil berbulu yang mulutnya merah setelah menghisap darah dukun beranak. Makhluk menyeramkan yang baru datang itu menyeringai kepada Budi. Kemudian melompat melalui jendela yang terbuka sambil menggendong makhluk kecilnya dan menghilang. Masyarakat yang mendengar teriakan Budi pada berdatangan. Mereka terkejut mendapati dukun beranak yang tewas mengenaskan. Dan merasa heran mendapati Ani yang pingsan sehabis melahirkan. Sedangkan Budi terkulai lemas lalu pingsan. Sebagian daripada tetangga segera mengurus jenazah dukun beranak. Dan sebagian lagi membawa Ani ke rumah sakit. Setelah pulang dari rumah sakit dan pulih, Ani meminta maaf dan menceritakan semua yang menjadi rahasia kepada suaminya. Budi pun memaafkan istrinya. Mungkin memang Tuhan belum mengizinkan atau belum memberi mereka keturunan. Mereka berdua kini bertaubat memohon ampunan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melakukan kemusyrikan.